kalaupun kalian mau menggunakan kedua racun rumput tersebut, maka dahulukanlah herbisida yang bersifat sistemik dengan jarak waktu 1 atau 2 hari. Kemudian setelah itu disusul atau diulangi dengan herbisida yang bersifat kontak, maka hasilnya akan lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan meluruskan mengenai pencampuran herbisida yang bersifat sistemik dengan herbisida yang bersifat kontak. Yang pertama, pengertian dari herbisida sistemik. Cara kerja dari herbisida sistemik ini tentunya kita sama-sama tahu bahwasanya cara kerjanya yaitu sangat lambat ya. Akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk melihat hasil dari penyemprotan herbisida ini. Untuk herbisida kontak, cara kerjanya memang sangat singkat karena kita dapat melihat hasilnya hanya dalam waktu hitungan jam saja. Ini adalah hasil dari penyemprotan herbisida kontak 1 hari yang lalu. Sedangkan ini adalah hasil dari penyemprotan herbisida sistemik 3 hari yang lalu. Kemudian ini adalah hasil penyemprotan herbisida sistemik setelah 3 hari, kemudian diulangi atau disemprot kembali dengan herbisida pembakar. Untuk itu, apakah herbisida sistemik ini bisa dicampur dengan herbisida kontak? Yang pertama, cara kerja herbisida sistemik ketika kita semprotkan ke rumput, maka dia akan masuk ke jaringan-jaringan tumbuhan, kemudian bisa mengalir merata sampai ke seluruh bagian tumbuhan rumput tersebut. Nah, sedangkan untuk herbisida kontak, ketika kita semprotkan ke rumput, maka racun rumput tersebut tidak akan bisa mengalir ke seluruh bagian batang rumput karena sifatnya yang pembakar, sehingga di mana titik yang terkena semprotan herbisida kontak inilah yang akan kelihatan gosong ataupun menguning ya. Karena sifatnya yang kontak cepat sekali memutus jaringan di dalam tumbuhan tersebut yang isinya itu getah ataupun cairan, sehingga ketika kena racun rumput kontak, maka getah ataupun cairan yang ada di dalam tumbuhan rumput tersebut akan langsung kering, sehingga sudah tidak bisa mengalir ke struktur bagian tumbuhan ataupun daun ataupun batang. Itu jalan untuk mengalirnya itu sudah dibakar dahulu oleh herbisida pembakar. Maka fungsi daripada herbisida sistemik itu pun akan berhenti. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketika herbisida sistemik dicampur dengan herbisida yang bersifat kontak, sudah jelas bahwa herbisida yang bersifat sistemik akan kalah ataupun tidak berfungsi. Itu menurut pandangan atau pendapat saya. Kalaupun teman-teman ada yang mempunyai pendapat lain, silahkan pendapat teman-teman tuliskan di kolom komentar. Memang betul kalau herbisida sistemik dicampur dengan herbisida kontak, itu hasilnya akan sangat cepat sekali. Tapi menurut saya herbisida sistemiknya itu nggak akan berfungsi, karena seperti yang saya katakan tadi, jaringan untuk lewat daripada racun rumput tersebut sudah diputus oleh pembakar. Maka kalau menurut saya, gunakanlah racun rumput yang mempunyai sifat yang sama atau satu racun rumput saja. Misalnya mau menggunakan sistemik, ya sistemik aja. Kalau mau menggunakan kontak, ya kontak aja. Nah, kalaupun kalian mau menggunakan kedua racun rumput tersebut, maka dahulukanlah herbisida yang bersifat sistemik dengan jarak waktu 1 atau 2 hari.
Kemudian setelah itu disusul atau diulangi dengan herbisida yang bersifat kontak, maka hasilnya akan lebih bagus. Nah, itulah teman-teman sedikit gambaran dari pengalaman dalam hal penyemprotan herbisida. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka, silahkan di like. Kalaupun kalian tidak suka, silahkan di dislike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.